Halo, selamat datang di IFCast. Oke, sebelumnya kembali lagi bersama saya Latifa yang akan menemani teman-teman pada IFCast kali ini, di mana ini merupakan episode 2 kita. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada nonton belum nih untuk IFCast yang pertama, di mana kita membahas tentang kuliah versus organisasi. Nah, kali ini kita akan membahas yang lebih menarik lagi nih teman-teman. Kita akan membahas kisah inspiratif dari teman-teman mahasiswa WISI tentunya yang berhasil memenangkan sebuah juara ya di perlombaan ajang yang sangat bergengsi di tingkat nasional. Tentunya ini merupakan salah satu solusi inovatif yang mereka berikan dalam sebuah ide yang luar biasa. Oke, sebelumnya selamat datang buat Kak Sadia dan Kak Andris. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, jadi hari ini tuh kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Mereka merupakan sosok inspiratif yang berhasil mengubah limbah ampas tahu menjadi sebuah produk yang luar biasa dan sangat digemari remaja atau ini ya Kak, orang-orang di sekitar sini. Betul. Nah, teman-teman, sebelum itu kan ada pepatah nih Kak yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang, oleh karenanya mari kita kenalan. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu Kak, dari nama, program studi, kemudian role-nya dalam tim ini. Oke, terima kasih Kakak atas waktunya. Halo teman-teman, jadi perkenalkan kami salah satu perwakilan dari tim Deman Pasta. Saya sendiri Zadira Hadatul dari mahasiswa Teknik Logistik semester 7. Dan kali ini saya di Deman Pasta, role model saya adalah sebagai CEO. Kemudian saya juga bersama rekan saya. Dan saya sendiri yaitu Andris Nurprinustam dari Informatika angkatan tahun 2022. Dan di Deman Pasta saya sebagai CPO atau Chief Product Officer, atau gampangnya saya di unit produksi. Bagian produksi. Oke. Melihat dari ini ya Kak, program studinya itu aja udah beda ya dari teknik logistik dan informatika. Saya mau nanya nih Kak, agak penasaran. Ini gimana sih cara Kakak ini membentuk sebuah tim ini? Apakah sebelumnya itu udah satu circle kah? Atau bahkan pernah satu tim di perlombaan lain? Soalnya kan beda program studi itu kayak lumayan susah sih Kak buat bentuk satu tim gitu. Oh iya betul. Bener banget apa yang kamu kepo ini. Kita kan dari berbagai program studi, ada yang akuntansi, ada yang manajemen, teknik logistik, sama informatika. Nah, mengenai satu circle sendiri, sebenarnya kita nggak secara langsung bikin circle ya. Jadi awalnya kita itu dari LDK. Jadi kita ada satu organisasi, join di LDK itu ada 4 orang. Dan kebetulan itu ada saya, kita dari akuntansi, Abda dari informatika, sama Roni dari manajemen. Nah, sebelumnya kita juga kenapa jadi langsung berempat? Karena sebelumnya kita itu ikut di perlombaan. Jadi sebelum adanya P2MW ini, kita udah ikut di lomba yang di Abikom namanya Kak. Sama-sama bisnis lomba-lomba dari bisnis juga. Nah, dari 4 tadi kita rekrut 1 orang karena menurut kami kalau P2MW timeline-nya kan sangat lama juga ya. Nah, dari situ kita kayak mending kita rekrut 1 orang lagi deh biar nambah-nambah dari SDM juga. Kan kalau kita lihat dari timeline yang lama, terus kemudian ada banyak step-step yang harus kita lalui, mulai dari seleksi proposal, kemudian ada pendanaan. Dan kan kita nggak tahu ya apa kita nanti lolos atau enggaknya, tapi yang penting kita persiapkan dari awal dengan adanya perekrutan 1 orang tersebut gitu. Oke, itu kan dari setiap timnya itu beda-beda ya Kak. Dari ada yang manajemen, kemudian ada akuntansi, ada teklog, dan ada informatika. Itu susah nggak sih Kak buat nyatuin visi dari kelima orang ini? Tentunya gimana, ada tambahan? Itu sangat sulit. Sebelumnya saya ngelanjutin dari yang cerita Kak Zatia tadi. Iya. Untuk saya sendiri itu saya baru bergabung itu kisaran 1 minggu sebelum pengumpulan proposal P2M ini. Kenapa saya bisa join di kelompok ini? Awalnya saya itu sering main sama Akda yang informatika tadi. Terus karena sering main, terus sering ketemu mereka, terus akhirnya saya diajak sama ketua. Siapa? Iya. Ya, jadi tadi ada, tapi sebelumnya kalau mau ngerekrut orang kita juga ada seleksi ya nggak sih waktu itu. Jadi waktu seleksi dikit-dikit kecil-kecilan lah, dia cocok nggak sih sama kita. Sebenarnya kan kalau kita kan udah 4 orang nih, udah satu, ya istilahnya kita udah punya satu frekuensi lah, kita udah punya satu misi buat ikut lomba. Nah kalau misal nambah orang, apakah dia mau ikut
apakah dia mau untuk diajak ikut lari gitu loh, karena kan dia ikutnya itu waktu di pertengahan ketika proposal kita udah jadi kita kan hanya hilirisasi dari lomba yang kemarin, jadi kita cuman menambahi beberapa kayak menyempurnakan gitu loh, kayak menyempurnakan. Contoh kalau misal dari proposal kemarin itu ada beberapa hal yang mungkin belum disempurnakan, belum sempurna, akhirnya kita sempurnakan gitu. Nah orang ini apakah mau mengikuti dengan adanya progres yang tidak kita ajak dari awal gitu loh, tidak kita ajak dari nol, apakah dia mau mengikuti gitu. Jadi kalau misal masalah menyatukan misi dan visi juga, tentunya kita harus ada apa ya istilahnya, saling bersinergi lah gitu loh, karena kan kita beda-beda jurusan juga. Iya. Gitu. Luar biasa sih Kak. Oke, jadi teman-teman yang ada di rumah yang nonton ini, ya sebenarnya kalau membuat tim itu nggak harus satu prodi ya Kak, terus nggak harus satu circle juga, ternyata bisa muncul dari satu organisasi atau bahkan melihat dari skillnya gitu. Betul. Nah, sebenarnya saya agak penasaran sih Kak, yang masalah ide yang diangkat itu kan mengelola limbah ampas tahu. Sedangkan kan kita ketahui kalau misalnya stigma orang-orang itu kan kalau ampas tahu itu kan kayak kan itu limbah tahu kotor, gitu kan, busuk gitu kan Kak. Iya. Tapi kok bisa kepikiran gitu loh, gimana bisa memilih limbah ampas tahu itu sebagai bahan baku utama dalam produknya Kakak? Oke, izin aku jawab dulu ya. Nah, menjawab dari itu sebenarnya berawal dari lomba yang awal tadi. Kita lomba awal kan ada di Kota Kediri. Tahu kan sendiri Kota Kediri itu kan kota penghasil tahu gitu kan. Jadi banyak banget produk tahu di situ. Nah, kita lombanya ada di sekitar Kota Kediri, yakni di Kota Tulungagung. Jadi kita berusaha untuk mengangkat beberapa permasalahan yang ada di sekitar situ. Nah, hal tersebut itu bisa menjadi salah satu poin utama yang bisa dilirik oleh juri gitu loh. Karena kan kita lagi ada di gencar-gencarnya di poin SDGs ke-12, poin SDGs gitulah. Akhirnya kita ambil poin di poin SDGs poin ke-12 gitu. Nah, dari situ kita kayak sempat mikir, oh dari limbah ini tuh bisa kita budidayakan sebagai apa gitu loh, biar orang-orang itu minat, nggak cuman hanya mahasiswa aja. Kebanyakan kan orang-orang bikin inovasi hanya untuk targetnya hanya sekelompok kecil aja. Nah, oleh karena itu kita coba tarik kesimpulan dengan adanya survei. Kan sekarang lagi banyak orang yang juga suka kuliner Jepang, Tiongkok kayak gitu kan. Nah, coba kita padukan antara ide kita tadi dengan adanya limbah limbah ampas tahu dengan dimsum yang orang-orang juga suka. Nah, dari situ bisa berpotensi juga banyak orang yang suka dan banyak orang yang beli gitu. Jadi peluang bisnis sendiri buat kita gitu. Ternyata luar biasa ya teman-teman. Inovasinya ini the real mind blowing gitu. Namanya Demen Pasta ya Kak? Iya betul. Demen Pasta itu punya arti atau hanya sekedar ya pembentukan nama biasa aja? Demen Pasta tuh punya kepanjangan, jadi kepanjangan tuh demen tuh kan dimsum mentai, pasta tuh ampas tahu. Iya, jadi kayak sebuah singkatan aja sih gitu. Biar orang-orang kayak apa sih daun pasta? Mungkin emang banyak orang yang setelah kita pemasaran, setelah kita melakukan penjualan, emang banyak yang salah paham. Demen itu dikira suka pasta. Padahal sebenarnya itu bukan itu, tapi sebuah singkatan gitu ya. Oh, ternyata demen itu dimsum mentai ampas tahu. Iya. Luar biasa teman-teman. Oh iya Kak, kan tadi bahas masalah proposal itu ya Kak. Iya. Dalam proposal ini kan tentunya harus ada kayak tujuan mulia ya kalau di P2MW. Kalau boleh tahu nih Kak, bisa share ke teman-teman yang ada di rumah, kira-kira tujuan mulia yang kakak-kakak angkat dalam proposal itu apa? Apakah hanya sekedar mengangkat profit atau gimana Kak? Oke. Izin untuk menjawab ya Kak. Mengenai tujuan mulia sendiri itu seperti yang udah dijelaskan tadi, kita kan juga mengangkat dari limbah yang memang sebagai bentuk tanggung jawab kita gitu loh. Dari poin SDGs ke-12 itu kan responsible consumption juga. Jadi apa yang kita produksi, usahakan kita harus mengolahnya biar tidak menjadi limbah yang sia-sia gitu. Oleh karena itu, tujuan utama atau tujuan mulia kita itu juga memberdayakan dari limbah itu biar gak cuma jadi sampah doang. Jadi kita mengangkat dari limbah biar itu juga jadi bahan yang berharga. Jadi orang-orang biar ngiranya, oh
limbah loh itu nggak cuman kayak contoh biasanya orang-orang kan cuman memberdayakan plastik yang bisa dijadikan manik-manik gitu kan. Oh ternyata ampas tahu ini nggak cuman jadi tempe menjes ataupun pakan ternak aja, tapi juga bisa jadi salah satu makanan yang juga diminati oleh banyak orang gitu. Jadi tujuan utama ya tadi bisa memberdayakan dan juga memberikan inspirasi kepada orang-orang sekitar dan juga memberdayakan dari UMKM di pabrik tahu tadi gitu. Oke, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Sebenarnya saya nggak terlalu ini Kak, maksudnya nggak expect gitu. Ternyata Demenpas itu mengangkat sebuah apa ya masalah dari limbah ampas tahu ini. Maksudnya kayak kok bisa kepikiran buat dimsum gitu loh Kak. Ini Kak, jujur-jujur aja nih Kak. Kan sebenarnya saya juga pernah ikut ini sih daftar seleksi P2M itu. Kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira berapa kali sih Kak ini revisi proposalnya gitu? Terus apa sih bagian mana sih yang paling Kakak itu menurutnya paling susah dan paling sering direvisi? Oke. Saya dulu nih. Duluan. Kalau masalah revisi untuk awal itu kan kita mengajukan secara kasar-kasaran dulu nih. Secara kasar-kasar dulu baru kita ajukan ke tahap di universitas. Kemarin kan ada tahap universitas seleksi kayak kita daftarin dulu nih entah berapa proposal yang masuk baru nanti dibimbing lanjut oleh universitas. Jadi kemarin ada beberapa proposal yang masuk dan diseleksi, kemudian ada 10 kalau nggak salah 10 proposal yang dibimbing oleh universitas. Nah, di situ kita melakukan revisi lagi gitu. Terus kemudian karena kan udah dibimbing, udah tahu nih arahnya kemana, mungkin ada penambahan dari baik dari isi proposal yang strategi marketing atau novel purpose dan lain-lain, itu kita melakukan revisi di situ. Terus kemudian setelah itu maju beberapa proposal lagi untuk masuk ke seleksi di bagian pendanaan. Nah, di situ kita juga revisi ulang. Jadi kurang lebih untuk total revisi kita sebanyak 2 atau 3 kali gitu, seingat saya. Gitu. Ternyata sangat dikit ya teman-teman. Untuk awal karena kan sebelumnya udah ada draftnya kita. Jadi kan cuma hanya menambah beberapa aja yang perlu disempurnakan. Terus untuk masalah yang sulit itu terutama itu dari kami ya, itu bagian RAB pendanaan, bagian pengajuan RAB itu kan harus dipasin di 15 juta ya kita maksimalkan. Nah itu banyak banget hal yang perlu dipaskan gitu, kalau terutama kan dalam hal uang ya. Terus kalau misalnya itu kan dalam pengajuan juga harus entah nominalnya, entah link Shopee dan lain-lain itu juga harus sesuai dengan yang diajukan. Jadi yang menurut kami yang paling ribet di bagian situ gitu. Oke, ternyata ada tambahan Kak? Iya, sesuai dia aja. Oh, santai aja Kak. Iya. Ya, ternyata gitu. ini sih masalah setiap tim itu ternyata sama Kurang semua. lebih. Karena memaksimalkan dana 15 juta itu ya berangan-angan gitu. Ya, apa aja yang perlu dimasukin, apa yang kurang gitu kan. Iya. Benar-benar. Oh iya Kak, kan setelah lolos pendanaan itu kan pastinya ada kayak semacam bimbingan ya Kak, kalau nggak salah. Kemudian ada kayak pitching gitu ya Kak dari panitia pelaksana gitu. Iya betul. Nah, kalau dari segi pitching itu Kak, boleh nggak ceritain momen yang paling berkesan pada saat pitching? Apakah ada pertanyaan dari panitia pelaksananya itu atau yang tim apa sih Kak namanya kalau yang lagi tim penilai ini yang dari Kemendikbudnya iya. kan iya. Tim penilainya itu ada nggak sih Kak pertanyaan yang bikin deg-degan pada saat pitching itu? Boleh Kak diceritain? Mau ada tuh kamu dulu. Dirimu dulu. Oke. Mengenai bimbingan, ya itu kan dari memang dari ketentuan dari pihak P2MB-nya harus ada bimbingan karena kita kan dalam proses inkubasi juga untuk ke bisnis yang lebih profesional gitu. Jadi kita kayak dibimbing dulu nih buat di awal buat kita tahu bagaimana proses bisnis yang baik, kemudian gimana cara mengelola RAB dan lain dengan baik gitu kan. Nah, itu udah difasilitasi dan dari kampus juga itu kami mengambil dari program studi TIP itu Bu Yunita. Nah, kenapa kita mengambil Bu Yunita juga karena kita kan memberdayakan limbah ya. Nah, dari situ kayak kita tahu untuk dari internal kita sendiri juga belum tahu mengenai gizi makanan. Jadi kita mengambil dari program studi TIP. Nah, dari situ juga sangat membantu kami mengenai
uji gizi karena kita mengambil limbah, jadi kita harus mengantongi uji gizi supaya kita ketika melakukan pemasaran kita bisa menonjolkan oh ini udah teruji gizi loh Bu, kayak gitu. Terus kemudian mengenai apa tadi? PKP. Iya, pelaporannya itu. Pelaporan, kemudian sama tim penilai ya. Iya. Untuk tim penilai sendiri kemarin dari program pendanaan itu memang ada salah satu momen itu namanya PKP atau penilaian di pertengahan sebelum ini seleksi KMI Expo gitu. Nah, jadi menurut kami memang dari awal udah deg-degan ya, nggak ada terprediksi juga bakal pertanyaan seperti apa. Jadi kita benar-benar siapkan mulai dari A sampai Z pertanyaan apapun yang mungkin akan keluar. Tapi ternyata alhamdulillah waktu itu ketika PKP kita mendapatkan tim penilai yang cukup friendly gitu nggak sih? Cukup baik, jadi nggak terlalu benar-benar gampang gitu. Karena kita ada obrolan, karena kan ada satu grup nih, ada obrolan kalau misalnya oh room ini benar-benar dijudge banget loh, kalau room ini enggak gitu. Nah, alhamdulillah kemarin kita dapat ke tim penilai yang sungguh sangat bisa diajak untuk friendly gitulah. Untuk pertanyaan sendiri sih kurang lebih yang untung kita udah siapkan itu mengenai apakah disediakan makanan untuk frozen, karena kan barangkali ada yang pesan dari luar Jawa. Nah, untuk saat ini karena kita kemarin udah belajar mengenai surat izin dan lain-lain, mengenai surat izin edar, jadi kita jelaskan di situ. Kemungkinan untuk rencana jangka panjang kita mungkin akan distribusi tentang frozen food gitu loh, atau dimsum frozennya. Namun untuk saat ini masih belum tersedia karena kita belum mengantongi surat izin tadi gitu. Oke. Ternyata lika-likunya lumayan ini ya Kak. Di balik suksesnya Demen Pasta ini ternyata ya teman-teman ada kesulitan juga teman-teman. Jadi jangan cuma lihat ininya, karena mie instan pun nggak seinstan itu ya Kak. Harus dimasak dulu dan lain-lain. Oke. Kan awal mula lolos pendanaan nih Kak. Megang uang nih Kak. Iya. Pertama kali dana cair itu pertamanya tuh awal mulanya tuh beli apa Kak? Kalau boleh tahu nih. Oke, boleh. Jadi karena kita kan merupakan sebuah produk makanan. Nah, jadi kita perlu adanya alat masak, kemudian ada intinya untuk yang awal-awal kita utamakan atau prioritaskan di bagian peralatan karena itu kan juga akan menjadi inventaris ke depannya gitu kan. Nah, kalau misalnya masalah tempat, kita mungkin belum ada dana yang cukup gitu kan. Jadi kita utamakan di proses produksinya karena kita kita akan jadi laporan, yang akan kita jadikan laporan itu di bagian penjualannya. Yang kita jual kan sebuah produk nih, otomatis kalau misalnya produk yang kita jual, hal tersebut ngaruh ke bagian inventaris atau peralatan yang kita pakai, ya. Oke. Aduh, kok saya yang grogi ya? Coba peralatan mungkin apa aja Kak yang bisa kita sebutin, apa aja yang sudah kita beli, bisa di-share ke teman-teman yang ada di ya paling peralatan buat buat motong-motong seperti pisau, kukusan, terus baskom, terus sama storage plastik buat nyimpan dimsumnya sih. Paling awal-awal itu aja sih. Ya kan karena banyak juga ya, apalagi makanan gitu kan. Kalau misalnya minjem kampusnya terus kan juga nggak enak sama teman-teman yang lain kalau misal mau pakai gitu. Makanya kita harus punya inventaris sendiri biar nggak ngeribetin yang lain juga. Untuk produksinya itu di mana Kak? Untuk sementara ini di mana Kak? Untuk sementara ini awalnya tuh kita di Kos Akda itu cuma beberapa kali. Setelah itu kita pindah ke kampus C. Di lab laboratorium proses milik TIP. Oke Kak. Ini banyak juga pertanyaannya. Di sini ada yang ini sih Kak. Yang nanya di sosial media. Kayaknya ini dari tim Kakak sendiri deh. Siapa ini? Ini dari Kak Agda. Ini ada pertanyaan dari Kak Agda. Kak, suka duka pas produksi jualan dan pameran saat di Magelang kemarin apa aja sih Kak? Suka dukanya. Mungkin bagian produksi dulu gimana Kak? Untuk bagian produksi karena kita produksi itu H-2 sebelum keberangkatan ke Magelang itu, jadi kita benar-benar kita nginep ya. Kita sampai nginep 2 hari di kampus C itu untuk produksi. Iya, produksi dan pembuatan properti. Iya, betul banget. Jadi sebelum kita adanya berangkat ke KMI, kita kan
ada proses untuk menyiapkan dekorasi gitu kan. Nah, di mana di KMI sendiri tuh ada beberapa juara, ada tentang stand dan juga ada mengenai KMI Award sendiri. Jadi kita benar-benar 2 hari kita luangkan waktu buat nginep di kampus C, entah itu dekorasi dan juga produksi. Kita produksi bener-bener batch yang paling besar ya. Iya. Langsung 600 pieces di situ, langsung siapin karena kita nggak memungkinkan buat produksi di sana. Kan kita kalau misalnya kita bawa beberapa bahan kayak tepung, telur dari sini kan ya agak beresiko juga kan. Sedangkan masih banyak hal dekorasi yang perlu kita bawa dari sini buat stand dekornya dan lain-lain. Akhirnya kita mengenai produksi itu bener-bener di all outin sampai 600 pieces. Terus mengenai ya dukanya itulah kalau kita harus benar-benar capek untuk menyiapkan semua itu, tapi ya kita harus yakin deh gimana apapun hasilnya ya kita terima. Tapi kita percaya kalau misalnya ada usaha yang kita korbanin, waktu yang kita korbanin, itu pasti ada hasil yang mungkin kita terima. Kita udah ngeluangin yang terbaik gitu loh, kita juga berharap yang terbaik juga gitu sih. Luar biasa, saya agak ini ya Kak, jadi terinspirasi teman-teman. Sebenarnya ada pertanyaan sih Kak dari saya sendiri. Ya semoga saya bisa membawa ini ke depannya. Kan saya belum pernah ini sih Kak, maksudnya proses menuju ke KMI Expo itu kan sebelumnya ada ini ya Kak, kayak jualan gitu kan, apalagi makanan gitu. Untuk pelaporannya sendiri tuh di akhir kira-kira tuh kayak penilaian dari tim penilainya tuh apa sih Kak, biar kita tuh bisa tembus ke KMI Expo gitu? Untuk pelaporan sendiri ya, kalau misalnya ini kan bertahap ya, untuk yang awal bagian pendanaan. Nah di tengah-tengah pendanaan itu akan ada PKP tadi, PKP 2 namanya. Nah PKP 2 itu sebagai gerbang seleksi untuk ke KMI gitu. Nah dari PKP tadi itu bisa dilihat mulai dari penjualannya gimana, kemudian inovasi produknya itu apa. Nah itu bisa kita tonjolkan produk kita itu bedanya apa sih sama produk lain. Karena kita kan kayak contoh dimsum mentai, pasti banyak orang kan yang jualan itu juga. Nah value tambahan dari produk kita itu apa sih yang bisa membedakan dan bisa menarik orang untuk kepo akan produk kita gitu, untuk tambahannya. Nah kemudian selain itu setelah PKP itu kan ada seleksi tuh, dari PKP itu muncul pengumuman untuk KMI Expo tadi. Nah di KMI Expo kita nggak cuman presentasi doang, tapi ternyata 3 hari di situ kita jualan juga. Nah selama kita jualan di situ kita juga ada juri yang keliling, apakah stand kita aktif, apakah kita punya customer. Nah dari situ bisa dilihat kalau misalnya stand kita aktif, oh berarti anak ini benar-benar all out nih untuk jualan, all out untuk melaksanakan di P2MW itu gitu sih. Oh berarti intinya ini ya Kak, beda komitmen juga sih sama antar timnya, kan nggak enak juga kalau misalnya ada yang hilang-hilangan gitu. Iya, betul. Berarti ini ya Kak, kalau stand di P2MW di KMI Expo itu lumayan beda ya sama PIMNAS Kak? PIMNAS PKM beda sekali. Beda banget. Kan kalau misalnya P2MW kita kemarin ngapain di penjualan gitu kan. Iya. Jadi selama 2 hari, ya 3 hari nih. Hari pertama itu melakukan dekorasi. Hari kedua full jualan dan presentasi. Iya. Ada presentasi juga. Ada presentasi juga. Jadi kayak double. Jadi sebenarnya tantangan yang dari waktu KMI itu kita dari 3 hari itu benar-benar full, nggak istirahat, dan alhamdulillah tapi nggak ada yang sakit ya. Alhamdulillah nggak ada yang sakit. Walaupun di sana juga cuacanya juga lumayan buruk. Jadi di sana itu mulai dari dekorasi, loading unloading, kemudian ada presentasi, ada jualan, itu benar-benar padat banget. Jadi gimana caranya kita bisa mengatur waktu buat contoh kita presentasi kan nggak dikasih tahu waktu pasnya itu kapan. Contoh kalau misalnya kita presentasi ada waktunya jam 1 pas gitu kan. Nah kemarin kita dikasih rentang waktunya aja, jadi kita disuruh siap-siap dari rentang waktu itu, entah kapanpun juri yang datang, ya udah kita harus sudah siap gitu. Nah kita harus ngatur waktu kapan kita harus udah standby di stand semua dan stop jualan, kita nggak nerima customer, itu harus tahu kapan dan kapan kita harus jualan lagi gitu. Untungnya kemarin ada rentang waktu, jadi kita stop di jam 3 ya kemarin kita presentasi. Jam 2 udah stop jualan dan kita lanjut untuk persiapan presentasi sampai maghrib. Baru setelah maghrib kita open lagi gitu.
Sama yang lucunya ini sih, mau sharing tentang penilaian stand. Boleh, Kak, Lucu silakan. banget. Jadi waktu itu kita kan ada tim bagian produk, kita kan produk si makanan kan. Jadi ada bagian tim produksi dan juga ada yang di stand. Nah, kita itu kagetnya itu bagian dapur sama standnya itu jauh. Kita harus muter kan waktu itu. Bolak-balik. Bolak-balik itu yang jadian tantangan kami sih. Karena kan di di guidebook itu tertulis dari gambar itu kan kayak deket ya, dari contoh dari sini ke sini kayak deket gitu kan. Kami kira itu ada jalan pintas buat teman-teman kayak khusus untuk yang membutuhkan area masak gitu kan. Ternyata enggak, di sini itu ada standnya anak-anak juga, anak-anak KMI, jadi kita harus mau nggak mau harus muter ke sini gitu. Jadi ya sebenarnya itu juga tantangan dari kami buat ngatur pesanannya, waktunya gitu kan. Kalau misal bikin customer nunggu kan juga gak enak gitu. Jadi waktu penilaian stand itu kebetulan cuma ada 2 orang di stand dan 3 orangnya lagi di bagian tim produksi. Jadi kayak nggak ada waktu, nggak ada aba-aba banget gitu loh. Tiba-tiba si jurinya masuk nanya, ya udah mau nggak mau kita pasrah. Berarti Itu setiap di stand. individu itu, maaf ya Kak, Nggak apa, aman-aman. berarti setiap individu itu ini ya Kak harus siap dan menguasai segala bentuk produknya gitu. Betul. Nggak harus kayak CEO tuh yang menguasai semuanya gitu ya Kak, berarti. Sebenarnya emang udah ada pembagian ya, Iya. tapi karena study case di KMI kita mau nggak mau harus siap akan apapun itu. Jadi entah medannya kayak dapurnya terpisah, entah kita terbagi jadi 2, entah kita mau rolling, tapi kita tetap ada role model yang wajib kita tanggung jawabi gitu loh. Kan kalau misalnya konsepnya kayak tadi ya mau nggak mau kita harus, kan ada briefing sebelumnya, sebelum KMI kita ada briefing dulu. Oh nanti konsepnya itu, konsep stand kita itu kayak gini loh, definisi konsep kita itu tentang ini loh. Terus nanti kalau misal produksi ya kamu harus siap di sini dan harus cekatan, ada yang mau antar, ada yang gini ya, mau nggak mau kita harus sama-sama kerjasama sih intinya gitu. Berarti di sini emang kerja sama timnya itu ini ya Kak diperlukan dan Sangat diperlukan. dan setiap individu itu emang harus kuasain produknya dan harus siap untuk didatengin sama jurinya. Betul banget. Oke, nah tadi kan kita udah bahas masalah produk Demen Pasta yang tentunya sangat luar biasa teman-teman. Ngomongin soal produk kebanggaan, nih buat teman-teman warga informatika, tapi ini juga buat teman-teman yang ada di luar sana yang pengen tampil kece. Tentunya kita ada koleksi terbaru dari program studi informatika atau himpunan kita, ada di belakang saya. Ini ada salah satu produk baru dari kita. Teman-teman kalau mau pesan silahkan cek di Instagramnya IFpreneur. Terus di sini kita juga ada mak. Oh iya Kak, silahkan minum. Astaga sampai lupa. Oh iya nggak apa, santai aja. Silahkan minum. Kak, ini airnya Kak. Gimik dulu. Di sini kita juga ada tumbler. Kemudian ya kita punya ganci terbaru, teman-teman. Teman-teman kalau misalnya pengen kepoin produk-produk terbaru dari informatika UISI, kita ada di Instagram IFpreneur di bawah sini. Ini editor. Oke. Aduh, kok saya bingung sendiri ya. Mungkin kakak-kakak yang ada di sini mau promosiin produk Demen Pasta sekalian. Boleh banget. Silakan Kak. Oke teman-teman, apa ini sebutannya ini? Nggak ada Kalau sih, Kak. nyapa nggak ada. Belum ada sih Kak, Oke, belum ada. teman-teman informatika maupun teman-teman yang ada di rumah bisa kalau misalnya kepo sama produk kami yaitu Demen Pasta, dimsum mentai ampas tahu, yang benar-benar kepo bisa datang ke stand kami di CFD. Jadi untuk sementara ini kami hanya ready di CFD Gresik gitu. Jadi kalau misalnya mau PO untuk khusus warga UISI, kita menyediakan sekali, bisa langsung cek di Instagram, TikTok ataupun Facebook kami gitu. Ini Instagramnya. Iya. Instagram ini. Editor kerja editor. Oke, jadi ini berarti bisnisnya itu bakal berlanjut Kak terus? Pengennya sih berlanjut iya, jadi kayak bisnis sampingan kita gitu loh. Jadi bukan hanya kuliah, kita bisa ada sampingan kerja untuk menghasilkan uang kita juga gitu. Kak, Jadi kalau mohon dari- doanya saja ya. Iya Kak, soalnya kita juga masih penasaran sih Kak sama produknya. Saya pernah pesan tapi masih yang
waktu itu apa ya sisanya dapatnya pas waktu PKKMB. Iya. Nah, selanjutnya berarti ada di CFD. CFD. Untuk sementara ini kita masih ready di CFD aja gitu. Oke, terima kasih Kak sudah datang ke Informatika Podcast kita pada hari ini. Ya, hari ini nggak tahu udah malam, siang, pagi. Oke, teman-teman, terima kasih juga karena sudah mendengarkan IFCast kita yang episode kedua ini, di mana hari ini kita itu belajar bahwasannya inovasi itu datang dari hal yang sederhana, bahkan dari sebuah limbah yang dapat dijadikan sebuah bisnis yang luar biasa dan sangat berdampak untuk lingkungan. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk follow sosial media dari Himpunan Informatika Awisi dan Demen Pasta tentunya. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan tentunya like dan share ke teman-teman yang ada di luar sana. Kami akan merilis episode selanjutnya secara berkala. Siapa tahu kita bakal ngundang lagi dari kakak-kakak teman Demen Pasta. Kalau ada inovasi terbaru lagi, kita bisa undang calling-calling kan. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman dari episode kita yang kedua ini. Kurang lebihnya itu aja ya. See you.